Mbak Firda udah siap dengan segenap ini peraturan-peraturan webinar? Oke, selamat malam Mbak Riana. Malam Mbak Firda. Kayaknya masih ada yang belum join ya. Oke, Iya, udah aku tag Tingka Sultan belum sih? oke, nggak apa-apa Mbak. eh jadi eh, selamat malam teman-teman, selamat datang di Bootcamp Sosial Media Admin. Kebetulan ini yang batch kedua. Tuh malam ini mungkin aku minta waktunya sedikit sebentar untuk menjelaskan Jangan ditaruh di pipi, taruh di kaki aja. ru- apa yang di pipi, apa yang di kaki. Rules dari atau rules atau guideline dari bootcamp sosial media admin ini gitu. Eh, Mungkin kalau teman-teman sudah pernah ikut bootcamp, biasanya pertanyaannya adalah dapat sertifikat atau enggak gitu. Nah, terus peraturannya harus apa aja gitu ya. Nah, aku izin untuk menyampaikan rules tentang itu. Sebentar, aku sambil siapin share screen-nya dulu. Nanti kalau misal ketutupan tulisannya, nanti boleh aku dicolek ya Mbak Riana. Atau soalnya biasanya entah kenapa kalau Zoom itu ini kok beberapa bagian menutupi. Udah aman? Sudah, Mbak. Oke. Jadi aku izin sharing tentang atau announce tentang guideline dari Bootcamp Social Media Admin ini ya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Jadi apa sih nanti akan teman-teman dapatkan dari bootcamp ini? Jadi nanti di setiap minggunya teman-teman akan mengerjakan weekly task dan di beberapa materi nanti teman-teman juga harus mengerjakan final project untuk mendapatkan sertifikat dan report gitu ya. Selain itu juga kelasnya ini live class dan teman-teman juga berhak untuk mendapatkan recordingnya. Recordingnya ini sampai kapan dan itu bisa diakses lifetime gitu ya. Jadi nanti teman-teman misal ini ketinggalan atau ada yang nggak jelas, teman-teman bisa mengulang lagi gitu. Terus habis itu eh, nanti akan ada 10 sesi live class bersama tutor yang teman-teman kemarin sudah beberapa sudah jumpai di free webinar gitu. Dan nanti akan ada dua tipe sertifikat. Yang pertama itu adalah participation dan yang kedua itu adalah completion. Siapa yang dapat participation, siapa yang dapat completion? Nah, kalau participation ini adalah semua peserta yang sudah mendaftar bootcamp social media admin berhak untuk mendapatkan sertifikat participation gitu. Nah, sedangkan yang completion tidak semuanya gitu. Jadi ada syaratnya. Syaratnya adalah dari 10 pertemuan atau 10 sesi itu teman-teman hadir minimal 60%. Jadi jadi gampangnya, mudahnya adalah teman-teman absen atau tidak hadir di kelas itu sebanyak 4 kali. Karena kan 10 pertemuan ya, itu. Terus karena di tiap minggunya kita ada weekly task, minimal mengerjakan 3 weekly task, dan dari project yang diberikan minimal mengerjakan 1 project, gitu. Nah, ini flow untuk gambaran garis besarnya ya. Jadi biasanya nanti di awal akan ada opening dari host, materi session, Q&A. Nah, di akhir biasanya di minggu atau di pertemuan kedua di tiap minggunya, karena di setiap minggu kita ada 2 pertemuan ya, Sabtu dan Minggu. Begitu nanti di akhir di hari minggunya nanti akan di-share terkait weekly task dan projectnya. Misal di minggu itu ada project. Begitu. Nah, misal di dalam perjalanannya selama bootcamp itu nanti butuh tools atau dalam artian butuh seperti harus buka laptop kadang-kadang kan gitu ya, misal nanti ada praktek untuk AI, nah biasanya nanti akan kita state di grup gitu.
Tapi sebenarnya mostly adalah bootcamp ini lebih banyak prakteknya sebenarnya, dengan harapan teman-teman nanti setelah sesi bootcamp itu sudah langsung bisa praktek. Nah, ini adalah sertifikat yang akan teman-teman dapatkan. Ini yang dari batch pertama kemarin ya. Jadi ini Certificate of Participation dan ini adalah Certificate of Completion-nya yang nanti akan teman-teman dapatkan. Kalau participation semua peserta pasti akan mendapatkan. Kalau yang ini yaitu tadi persyaratannya ada yang di depan tadi ya. Selain itu nanti di Certificate of Completion-nya teman-teman akan ada predikatnya apa. Nah, predikat ini nanti yang ditentukan dari nilai yang teman-teman kerjakan. Presensinya seperti apa, weekly task dan projectnya seperti apa untuk mendapatkan dari predikat ini gitu. Nah, ini poin-poin yang menentukan penilaian dari completion-nya. Yang pertama ada presensi kehadiran dari teman-teman, tadi minimal 60%. Itu syarat untuk dapat completion-nya ya, tapi selain itu kita juga hitung kehadiran teman-teman juga, bobotnya istilahnya gitu ya. Terus submission dari weekly task-nya yang teman-teman kerjakan sama final project. Nah, untuk pembagiannya seperti apa, Mbak? Gitu. Jadi secara garis besar pembagiannya adalah di awal presensi itu dibandingkan dengan weekly task-nya. Jadi 40% nanti di presensi dan 60% nanti di weekly task-nya. Setelah itu dari gabungan nilai keduanya akan kita gabungkan dengan nilai final project. Setelah itu akan kita bagi dua gitu. Jadi nilai final project-nya itu besar. Jadi jangan lupa teman-teman mengerjakan project-nya ya. Nah, final project itu apa? Nah, final project itu adalah nanti dari tugas atau bukan tugas, ulang. Jadi dari project yang teman-teman kerjakan, kita ada 2 project, Canva dan CapCut. Nah, itu nanti yang akan direview oleh mentor-mentor kita. Nah, nilai dari beliau-beliau itu yang nanti dimasukkan ke dalam rapotnya gitu ya. Jadi mengerjakannya dengan sungguh-sungguh itu nanti akan menentukan dari nilai dan predikat teman-teman di rapot di sertifikatnya. Nah, untuk predikatnya kita ada 3, ada outstanding, satisfactory, dan basic. Ini untuk yang di completion ya, gitu. Nah, sekalian juga mengingatkan untuk teman-teman yang paymentnya kemarin dengan cicilan, kemarin bayar DP sudah. Nah, untuk bayar cicilan yang pertama itu di tanggal 15 sampai 19 September dan cicilan yang kedua dari 29 September sampai 3 Oktober 2025. Nah, nanti ini akan berimbas kemana sih, Mbak? Ini akan berimbas ke akses teman-teman untuk mengikuti bootcamp-nya gitu. Jadi untuk di cicilan pertama ketika teman-teman tidak membayar itu nanti akan kita batasi akses di pertemuan ke-5 hingga selesai. Nah, kalau untuk di cicilan kedua teman-teman bisa mengikuti bootcamp-nya sampai selesai, cuman nanti akan berimbas pada sertifikat teman-teman. Itu ya. Nah, wah ini aku nggak nyeret Mbak, nanti biasanya akan kita ingatkan by Japri gitu ya. Nah, ini schedule yang kemarin sudah sempat di-share Mbak Riana di grup. Jadi bootcamp ini akan berlangsung dari 6 September sampai kita hitung dulu. Sampai 5 Oktober 2025. Nah, jadi teman-teman materi-materi ini yang nanti akan didapatkan gitu. Di hari ini nanti akan ada introduction to social media admin, besok ada digital administrative skill for social media admin, dan yang lainnya nanti teman-teman bisa cek ini. Nanti kita akan up lagi di grup untuk schedule-nya ya. Gitu. Nah, ini biasanya pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan nih, itu. Terus link Zoom meetingnya akan didapatkan di mana? Nah, link Zoom itu akan kami share di grup bootcamp-nya, biasanya pada hari H, gitu. Apakah nanti akan berganti link Zoom-nya? Tadi kebetulan Mbak Melinda menanyakan itu ya. Ya, jadi untuk semua sesi itu akan berganti link Zoom-nya. Hanya yang tidak berganti adalah virtual background-nya, gitu. Terus di mana teman-teman bisa mengakses untuk keseluruhan kelasnya. Nah, nanti semua informasi akan kami share di grup, termasuk nanti untuk link recordingnya di setiap sesinya, itu nanti juga akan kami share di grup juga. PPT dari speakernya juga, nanti weekly task-nya dan project-nya juga semuanya akan kami share di grup. Nanti, tapi di akhir dari bootcamp nanti, untuk kami akan kasih resum juga seluruh
link dari sesi-sesi yang sudah pernah teman-teman dapatkan di bootcamp. Jadi hanya untuk reminder. Nah, reminder ini nanti akan kami kirimkan beserta dengan sertifikat-sertifikatnya melalui email. Gitu ya, teman-teman. Terus, nah untuk video recording kapan? Biasanya maksimal H+3 karena kami masih butuh waktu untuk processing, termasuk juga untuk upload ke YouTube. Gitu ya. Nah, terus sertifikatnya kapan? Nah, sertifikatnya itu maksimal 14 hari setelah rangkaian bootcamp social media admin ini selesai, gitu. Kenapa lama? Karena kami masih butuh waktu untuk processing dari nilainya teman-teman tadi ya, gitu. Nah, terus batas waktu pengerjaan weekly task kapan, Mbak? Nah, biasanya nanti untuk exact atau tanggal tepatnya biasanya nanti akan disampaikan di ketika weekly task itu di-share. Cuman untuk garis besarnya adalah weekly task itu pengerjaannya itu 1 minggu setelah weekly task-nya di-share gitu. Nah, sedangkan untuk project itu 2 minggu dari project itu di-share di grup gitu ya. Apakah weekly task itu bersifat wajib? Nah, jadi wajib atau tidak sebenarnya ini seperti tadi yang sudah aku sampaikan bahwa ini akan mempengaruhi dari completion sertifikatnya dari teman-teman gitu ya. Jadi wajib atau enggak kalau menurut aku pribadi karena sudah sama-sama bayar ya gitu. Jadi mendingan dikerjain aja gitu. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena itu bisa menjadi salah satu portofolio teman-teman nanti di akhir bootcamp. Selain nanti dari internship nanti kan juga akan ini ya nambah portofolio lagi ya. Cuman dengan apa yang teman-teman kerjakan itu bisa dimasukkan ke portofolio. Gitu. Nah, eh, apakah kehadiran saya di setiap sesi mempengaruhi untuk mendapatkan sertifikat? Ya, tadi seperti yang sudah aku sampaikan bahwa minimal maksimal banget teman-teman nggak hadir di 4 sesi gitu ya dari 10 sesi total di kelas bootcamp ini gitu. Dari mana perhitungan absensi dapat dilakukan? Nah, nanti oh ya, teman-teman jangan lupa di setiap kelas yang berjalan, di setiap bootcampnya, nanti teman-teman di screenshot gitu, di screenshot dalam artian layar teman-teman, misal nih waktu TA ada nerangin atau materi dari TA ada satu aja. Kenapa? Karena nanti di link absensinya teman-teman diminta untuk upload fotonya atau bukti bahwa Ya, ya, teman-teman ya. sudah mengikuti kelasnya gitu ya. Gitu. Jadi jangan lupa di screenshot ya karena yang sering itu adalah teman-teman lupa untuk screenshot gitu. Itu nanti ditanyakan di link absensinya gitu. Dan link absensi itu dikunci atau di close di jam 12 esok harinya gitu. Jadi misal kelas Sabtu nanti biasanya akan kami close di jam 12 besok Minggu. Yang Minggu juga demikian nanti akan di close dari teman-teman nanti di hari Senin jam 12 ya gitu ya. Oke, kurang lebihnya begitu untuk rules dari Bootcamp Social Media Admin batch 2 ini. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Aku stop share dulu ya. Kak Firda, Ya, boleh Mbak. boleh nanya? Boleh, boleh, boleh. Itu maksudnya Gimana yang Kak Melinda? iya, untuk absen itu yang screenshot bukan dari kita screenshot sendiri gitu ya? Ya, betul, betul. Peserta screenshot sendiri. Jadi Oh, terserah mau yang di screenshot bagian mana aja oh, boleh gitu. oh, oke, oke, oke. Gitu. Terima kasih. Terus Sama-sama. yang tadi yang untuk tata cara guideline-nya itu nanti di-share juga ya di grup ya? Oh, boleh, boleh. Nanti kami share sekalian di grup. Ya, oke, thank you. Iya, Kak. Sudah jelas? Ini Teh Adel sudah siap-siap nih. Oke, jelas. Sudah Jadi screenshotnya besok dikirim gitu ya? Atau entar nanti di link absensinya, di nanti kan absensi? link absensinya by Gform. Nah, nanti ada bukti Oke, screenshot mengikuti kelasnya. Gitu, oke, Mel. thank you. Sama-sama. Oke, sudah jelas sepertinya. Sudah nggak sabar untuk mendengarkan nih materi malam ini. Materi bootcamp Introduction to Social Media Admin. Eh, Sepertinya dari aku cukup, Mbak Riana. Eh, aku kembalikan ke Mbak Riana. Oke, terima kasih Mbak Firda. Jadi nanti
apa yang tadi Mbak Firda jelaskan ke kita semua, nanti akan disampaikan juga, akan di-share di apa tuh namanya, di grup ya, teman-teman ya. Kita sekarang foto dulu. Oke, ayo siap. Nah, Teh Ade udah siap nih, foto dulu yuk. Oke, ayo foto. Yuk, yang bisa open cam silahkan teman-teman open cam. Ada Teh Nurul. Halo Teh Nurul. Kalau balapan sama backgroundnya, Kak Nini nggak pakai virtual background sementara nggak apa-apa. Yang penting mukanya. Ayo. Oke. Oke, aku bantu screenshot Mariana. Oke, aku juga bisa sih, Mbak. Oke, yuk sekarang kita senyum dulu, senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke. 1. Udah siap? Pak, ini dah. Yuk. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Udah siap semuanya buat belajar? Siap ya? Ini enak loh, batch kedua ini, pesertanya nggak terlalu banyak, sehingga teman-teman bisa punya waktu yang lebih leluasa. Jadi harap dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, Teh Adel udah siap juga nih sepertinya, Oke, siap biar Mbak nggak Rian. kemalaman. Oke, silakan Teh Adel. Oke, thank you Mbak Riana, Mbak Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya nih, Mas Doni, Mbak Melinda, Mbak Rita, Iran. Ya, alhamdulillah Halo sehat. Kak Mbak Adel, Alhamdulillah. Mbak Adel sehat ya. Sehat ya, alhamdulillah Semoga ya. semua sehat ya. Yes, alhamdulillah sehat-sehat ya. Kondisi juga sudah semakin kondusif, mudah-mudahan di Puji semua kota Tuhan. ya. Malam minggu tetap ramai kelihatannya orang-orang luar, sementara kita di sini belajar ya, luar biasa banget. Demi masa depan Teh Adel. Ini masa depan yang cemerlang dan Iya. cuan mengalir deras ya, amin. Iya, amin. Oke. Nah, saya mau share screen dulu, teman-teman kalau misalnya sudah bisa lihat, tolong kasih tahu saya ya. Sudah jelaskah kelihatannya sebentar. Oke, ini dia. Iya, ada ya? Ada Teh. Udah Oke, muncul. ada. Oke. Nah, teman-teman, jadi selamat datang di kelas pertama pada malam hari ini yang menjadi host dan juga teman-teman yang mewakili dari Rubelo, Mbak Firda Mariana, sementara saya dari Alfa, kebagian tugas untuk membawakan materi yang pertama ya, yaitu tentang peran sosial media administrator. Tapi percayalah, selama 10 kali pertemuan, itu yang didapatkan bukan hanya tentang sosial media admin, tapi lebih dari itu ya. Bahkan kalau mau dipakai untuk lebih naik tingkat lagi, jadi sosial media spesialis, jadi sosial media manager, itu pun bisa. Nanti semakin lama, minggu demi minggu, teman-teman akan merasakan sendiri, oh wow, ternyata ya, gitu. Nanti silahkan deh komen sendiri seperti apa kelas kolaborasi antara Rubelo, Alfa, dan juga LSS VA Studio ini. Nah, untuk hari ini kita kupas peranan sosial media adminnya dulu ya, gitu. Yang dasarnya dulu, gitu. Dari yang paling sederhana dulu tugasnya di satu tim sosial media management. Nah, kalau menurut teman-teman nih, sosial media admin itu apa sih? Siapa sih orang ini? Tugasnya apa? Kebayang nggak? Coba kita sharing dulu ya. Kebayangnya sosial media admin itu ngapain? Coba. Mas Doni, kebayang ngapain kalau sosial media admin? Kalau saya sih mungkin ini ya, bersifat administrasi, terima pesanan sosial media kayak dari klien. Saya masih kabur Teh. Ya, betul. Jadi dia yang akan berinteraksi langsung dengan
audience, dengan klien, dengan followers gitu ya, dengan orang-orang yang masuk lewat DM, lewat komentar, menjawab pesanan, betul. Itu termasuk salah satu dari tugasnya ya, social media admin. Intinya dia ada di garda terdepan. Makanya tadi di slide pertama disebutnya frontliner gitu. Apalagi, Mbak Melinda kebayang kalau dengar social media admin apa pekerjaannya? Saya mikirnya kayak customer service tapi di sosial media. Oke, customer service tapi di sosial media. Iya, jadi mungkin nggak berlangsung berhadapan langsung, tapi misalnya kita ngurusin satu akun gitu, dan kan pasti ada interaksi antara yang lihat dan ini kita nggak jawabin atau kita menyediakan keterangan atau apa seperti itu. Yes, betul lagi ya. Jadi mengurus satu akun, memang dia yang mengurus satu akun daily, secara dailynya, hariannya itu adalah seorang social media admin. Nah, oke, nanti kita akan lihat ya perbedaannya antara social media admin dengan social media manager itu seperti apa. Nah, sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia sosial media, kita juga perlu tahu bahwa lanskap digital 2025 ini memerlukan para social media admin dan social media manager. Kenapa? Pertama, tugas dan tanggung jawab hariannya. Inti pekerjaan dari seorang social media admin itu tadi sudah disebutkan Mas Doni. Pertama, nanti dia akan ketemu langsung dengan viewers, dengan followers, dengan customer gitu ya. Mbak Melinda juga bilang ketemu langsung mengurus admin, mengurus satu akun, itu betul banget. Nah, skill wajib dan tantangannya apa ini nanti kita akan bahas juga, dan platform-platform apa yang terkini di 2025 ternyata lebih dari sekedar Instagram dan Facebook loh gitu ya. Sebagai seorang social media admin dan social media manager, nanti kita bisa handle berbagai macam platform yang memang sekarang sedang banyak digunakan. Nah, kenapa kok penting banget sih peran admin sekarang ini ya? Karena memang ledakan pengguna sosial media itu luar biasa sekali. Diperkirakan ada 195 juta pengguna sosial media yang aktif di Indonesia aja gitu lah ya di awal 2025. Nah, waktu yang dihabiskan, time spend-nya juga biasanya 3 jam 15 menit katanya. Lumayan lama ya. Bahkan kalau kita ibu-ibu mungkin bisa sambil maraton drakor itu sampai habis episode, I don't know berapa jam itu kan. Lebih rasa-rasanya. Jadi medan pertempuran utama untuk mendapatkan perhatian audiens tuh ya memang di situ gitu ya, di sosial media, di mana kita bisa mengelola akun sehingga menarik untuk audiens, menarik target market kita sebanyak-banyaknya. Nah, ekspektasi audiens, 78% konsumen itu mengharapkan respons dari brand di media sosial dalam waktu kurang dari 1 jam. Nah, kecepatan adalah kunci memang. Kalau misalnya nanti akunnya memang difungsikan untuk jualan, mendapatkan konversi ya gitu, ya kecepatan seorang admin ini yang akan menentukan. Di sini peran admin benar-benar bersinar. Kemudian data juga menunjukkan bahwa pusat keputusan pembelian ada di sosial media. 65% pengguna Gen Z dan milenial, mesti kesebut ya, yang milenial di sini, Gen X nggak kesebut, ada yang Gen X nggak? Ini ternyata menyatakan bahwa media sosial mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Ya, ini juga pasti kita udah sering dengar dan memang datanya seperti itu. Apa-apa kalau misalnya mau beli sesuatu, cek dulu medsosnya. Apa-apa kalau mau beli, cek link di medsosnya gitu ya. Lihat review ada di konten-kontennya, seperti itu. Nah, ini dia perbedaannya. Jadi apa sih social media manager dengan social media admin? Nah, kalau social media manager dia fokusnya pada mengapa dan apa, dia lebih ke concepting gitu ya, bikin konsep. Kenapa nih kontennya harus seperti ini dan apa yang akan disajikan. Sementara kalau social media admin dia fokus pada bagaimana dan kapan. Gimana nih cara untuk eksekusinya dan kapan harus dieksekusinya gitu. Kemudian social media manager dia lebih fokus menyusun strategi jangka panjang. Kalau social media administrator, dia hanya memantau. Sudah ada nih strateginya, dia yang nanti kan melaksanakan eksekusi, kemudian memantau dan melaporkan metrik, tapi metrik harian. Jadi dia yang ngasih tahu, hari ini ada respon seperti ini loh. Hari ini ternyata ada tren terbaru loh, dia lapor ke social media manajernya, ke timnya. Kemudian kalau social media manager, dia yang menentukan KPI, ya Key Performance Index-nya. Nanti goal-nya mau seperti apa. Sampai ke urusan anggaran, ya anggaran dan ngurus timnya juga itu di social media manager. Sementara kalau social media admin dia hanya manajemen komunitas gitu ya, interaksi dengan followers itu yang dia urus. Kalau social media manager dia melakukan riset, yes risetnya riset audience, riset personal, audiensnya itu seperti apa, target marketnya seperti apa, riset kompetitor juga.
Sedangkan social media admin, dia lebih concern di pembuatan dan juga penjadwalan konten harian. Scheduling, kapan harus posting konten yang ini, kapan harus posting reels yang ini, carousel yang ini, single post yang ini, seperti itu. Nah, kalau social media manager, dia bertanggung jawab untuk perencanaan campaign, kampanye besarnya. Sedangkan kalau social media admin, dia bertanggung jawab respon cepat terhadap tren mikro dan juga yang viral-viral. Itu ada di dia. Dia yang harus cepat ya, karena kan memang dia yang sehari-hari scrolling-scrolling, interaksi dengan akun-akun lain, melihat ada perkembangan tren apa. Itu yang harus dia cepat tanggap, peka, dan laporkan. Supaya itu nanti bisa dibuat plannya oleh social media manager, sehingga nanti akun yang mereka handle itu bisa sesuai ya. Kalau misalnya mau riding the wave gitu istilahnya, mengikuti tren yang ada supaya ikut cepet naik, kebaca algoritma. Di sini perannya sosial media admin untuk peka ya. Ada tren ini loh, lapor gitu ya. Kemudian untuk social media manager, dia bertugas untuk analisis tren makro. Sedangkan social media admin, dia mengeksekusi strategi harian. Dari sini kelihatan banget bedanya ya. Bisa kelihatan ya bedanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk lebih mengenal lagi DNA seorang social media admin itu seperti apa, biasanya social media admin itu tugasnya eksekusi dan penjadwalan konten, gitu ya. Bukan hanya membuat, tapi memastikan konten, baik gambar, video, polling, itu tayang di waktu yang tepat, di platform yang sesuai. Nah, jarang juga satu brand itu punya berbagai macam sosial media ya, dan itu di-handle satu orang aja. Bisa jadi loh seperti itu ya, adminnya satu tapi dia handle Instagram, handle TikTok-nya juga, YouTube Short-nya juga gitu ya. Jadi dia nggak boleh pabelit kalau orang sudah bilang ya, nggak boleh pusing bingung, waduh ini postingnya di mana, yang ini jam berapa gitu. Harus sudah punya scheduling yang baik. Kemudian manajemen komunitas juga dan interaksi. Nah, manajemen komunitas ini nanti akan ada modulnya tersendiri. Wah, ini kerennya banget ya, karena sebenarnya bisa jadi profesi tersendiri di luar dari admin sosial media. Tadi kalau Mbak Melinda bilang ada customer service, ada juga yang memang memanage komunitas. Di situ nurturing sifatnya ya, di nurture komunitas yang ada supaya someday kalau si brand itu misalnya punya campaign, punya penjualan produk atau apa, itu bisa mendorong dari situ gitu ya, mendorong loyalitas juga. Ya, kemudian interaksi gitu, menjadi suara brand, menjawab komentar, DM, mention, dan memoderasi grup. Ini tugas inti untuk membangun yang tadi saya bilang, membangun loyalitas gitu ya. Kemudian juga monitoring dan pelaporan dasar, memantau mention. Jadi ini ada social listening. Nah, social listening ini juga nanti ada modulnya khusus ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi apa sih social listening gitu. Kemudian melacak metrik dasar kayak likes, comment, shares, followers, growth. Karena itu kan adanya di akun ya yang kita pegang sehari-hari di personal dashboard-nya. Bisa diklik di situ, insight-nya ada. Nanti kita yang akan lapor juga gitu. Kemudian riset tren harian seperti yang saya tadi cerita, cari tren viral content, viral trending audio gitu ya, trending music, itu semuanya bisa kita laporkan gitu supaya nanti bisa di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Supaya apa sih? Supaya kita kan kalau lihat yang viral berarti itu sudah proven disukai oleh audience ya. Nah, itu yang bisa kita amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan brand masing-masing. Begitu. Nah, kreativitas dan kemampuan menulis cepat. Loh, emang harus kreatif ya? Oh iya, karena kan kita perlu juga menulis caption misalnya. Atau ya kalau kita balas-balas komen, balas-balas DM, apakah itu nggak butuh kreativitas untuk menjawab? Apakah itu tidak butuh kemampuan menulis cepat? Tentu butuh ya. Masa mau terus-terusan nanya misalnya ke sosial media manajernya, ini saya jawab apa ya? Kalau gini saya jawab apa ya? Gitu. Ada beberapa brand yang memang sudah punya skrip. Jadi untuk sosial media adminnya dia cukup mengikuti skrip yang memang sudah disediakan. Tapi bayangkan deh, misalnya dari 100 DM yang masuk gitu ya, apakah semua akan sama gitu pertanyaannya? Belum tentu. Di sini dibutuhkan kemampuan ya, kreativitas dan kemampuan menulis cepat, menanggapi dengan kreatif begitu. Kemudian pemahaman platform secara mendalam. Jadi bukan hanya ya udah deh posting aja tapi nggak ngerti algoritmanya, nggak tahu fitur terbaru gitu ya. Jadi ini tetap kita harus tahu dan juga harus mengerti etiket setiap platform. Kenapa katanya kalau di TikTok itu harus lebih sopan banget,
karena gampang banget kena ban kalau misalnya ngeluarin kata-kata yang nggak proper atau gambar-gambar yang nggak sesuai, bisa langsung di-ban gitu ya akunnya. Ya, memang begitu. Jadi kita harus paham etiket setiap platform. Kemudian empati dan keterampilan interpersonal, harus mampu memahami sentimen audiens dan merespons dengan baik, bahkan saat menghadapi kritik. Kalau ini sih contohnya yang masih hangat aja ya, bagaimana para anggota dewan nih yang muncul di sosmed dan akhirnya blunder ke diri sendiri ya, gitu. Dan sebagai seorang sosial media admin, kita harus mengerti benar-benar brand tone ya, brand language-nya dari akun yang kita pegang gitu ya. Kemudian juga bagaimana menyampaikan, mewakili brand gitu. Jadi kita nggak bisa komen sesuai dengan kita, misalnya kita orangnya rebel banget, sementara akun yang kita pegang misalnya adalah akun wellness gitu ya. Ada yang komentar apa gitu, oh gak bisa. Oh, jadi tetap harus menyesuaikan dengan brand yang kita handle. Kemudian manajemen waktu dan organisasi udah pasti, karena kita yang akan megang nanti jadwal posting ya, schedulingnya. Jangan sampai sudah ada schedule, kelupaan gitu ya, misalnya nggak ke posting. Ada kendala-kendala seperti itu tanggung jawab kita banget. Ketelitian, ini attention to detail, menghindari typo, salah posting, atau kesalahan kecil yang bisa merusak citra brand. Jadi typo aja juga kadang bikin orang tuh kayak gengges ya, ih kok brand keren gini tapi kok captionnya typo gitu sih. Gitu. Kita juga harus aware ya, peka banget sama hal-hal kecil seperti ini. Kecil tapi bisa merusak citra brand kalau kita biarkan. So, what to do? What do we have to do as a social media admin? Oke. Yang pertama kita memahami niche dulu. Wah, perlu ya? Bukannya itu tugasnya social media manager ya? Perlu dong, karena ya sebagai bagian dari tim kita juga harus paham ini. Niche yang ada di sosial media itu sebenarnya terbagi ke beberapa hal ini ya, mulai dari food and culinary. Di situ di dalamnya ada tentang restoran, cafe, resep, healthy food. Kemudian technology and gadget. Di dalamnya ada tentang teknologi terbaru, AI, laptop, smartphone, anything lah ya gitu. Dan fashion, di situ ada yang jualan baju, ada aksesoris, lifestyle, dan juga psychology. Di dalamnya macam-macam ya, ada industri, kriminal, HR, parenting juga masuk di situ. Nah, ini pahami bahwa di dalam sosial media ini ada niche ini. Nah, nanti kita misalnya mana yang lebih oke, yang lebih sesuai dengan passion atau sesuai dengan knowledge yang kita miliki, sesuai dengan frame of knowledge yang kita miliki, misalnya dari latar belakang pendidikan atau misalnya pernah ikutan komunitas apa, itu yang bisa nanti kita pilih akun-akun mana nih yang ada di niche ini yang akan kita sasar ya sebagai sosial media admin gitu. Kenapa sih harus seperti itu? Karena biasanya kalau yang kita sudah paham ada latar belakangnya yang kita pahami gitu ya, itu akan lebih mudah masuknya. Walaupun saya percaya setiap orang bisa belajar. Jadi kalaupun aduh nih empat-empatnya saya nggak ada yang ahli, oke, it's okay. Yang penting ada kemauan untuk nanti belajar dan memahami ya apa yang memang jadi industri dari klien kita gitu. Nanti kita handle akun apa sih, dia jualan apa sih, gitu. Nah itu juga harus kita usaha untuk pahami. Tidak untuk jadi expert, tapi paham. Karena yang expertnya adalah klien kitanya gitu ya. Oke, nah yang perlu dikuasai oleh seorang social media admin itu adalah kreatif konten juga. Jadi kemampuan untuk menghasilkan konten kreatif dan menarik. Loh, bukannya kerjanya tadi hanya posting aja ya? Nah, itu dia ya. Karena kalau di Indonesia, biasanya kalau misalnya lowongannya adalah social media admin, itu diharapkan bisa juga bikin gitu ya. And it's okay, ya kita nggak apa-apa, kita tunjukkan juga kalau bisa gitu. Dan memang nggak ada ruginya punya kemampuan content creating, karena nanti bisa berguna untuk diri sendiri juga. Ya, jadi harus mampu membuat postingan yang memicu keterlibatan pengikut seperti gambar, video, polling, atau cerita yang menarik. Di sini juga kenapa harus bisa, karena kita kan nanti perlu ngasih masukan ya. Tadi ada matriks harian, laporan-laporan. Jadi kita harus punya sense-nya juga, punya sense of creativity-nya juga. Jadi ngerti, paham, oh konten yang bagus tuh yang kayak gini nih, gitu ya. Ini harusnya kalau misalnya pengen menang dan melawan kompetitor, kompetitor tuh yang kayak gini loh gitu. Kenapa mereka bagus? Kita bisa kasih jawaban kenapa mereka bagus gitu. Ya, jadi memang harus ada pemahaman tentang content creating. Karena itu nanti juga di modul kelas kita ada ya tentang content creating. Lalu, analyzing performance. Seorang social media admin juga harus punya kemampuan untuk menganalisis kinerja konten mereka.
Nah, jadi perlu nih memahami alat analisis media sosial dan menggunakan data untuk mengukur keberhasilan kampanye dan juga membuat penyesuaian yang diperlukan. Gimana sih caranya? Oke, cara paling mudah ya untuk memberikan laporan ini apakah kinerja kontennya itu udah bagus. Teman-teman bisa pakai tools seperti contohnya apa kemarin ya Mbak Firda, Mbak Riana yang saya sebut Social Blade ya. Nah, nanti kalau teman-teman bisa sambil browsing, sambil googling, cari Social Blade. Di situ nanti kita tinggal masukkan aja username dari konten dari akun yang kita handle. Akun kita sendiri juga bisa dicek di situ di Social Blade. Nanti kelihatan performanya. Apakah dia sudah masuk grade A, grade B, grade C gitu ya, grade D, grade E, kemudian followersnya berapa, interaksinya bagaimana, engagement rate-nya bagaimana, itu muncul di situ. Nama toolsnya adalah Social Blade. Itu cara paling mudah. Berikutnya adalah cara yang paling mudah lagi, kita screenshot ya di personal dashboard, misalnya di ini kalau Instagram. Untuk yang lain juga nanti bisa dilihat dari analitiknya, tinggal di screenshot, kemudian kita masukkan ke AI, ke ChatGPT atau ke Gemini gitu ya, atau ke DeepSeek untuk minta dianalisa. Nah, nanti tinggal ketik promptnya aja, tolong buatkan analisa performa dari akun Instagram ini. Nanti itu akan keluar semua. Nah, dari situ nggak bisa plek-plek langsung dikasihin ke klien. Karena kita yang sehari-hari handle, kita yang tahu sebenarnya ini benar nggak ya yang di-generate sama AI ini, benar nggak sih analisanya. Nah, nanti kita tinggal tambahkan apa yang terjadi sehari-hari, apa yang kita alami gitu ya, analisa kita. Seperti itu. Nah, lanjut. Coba saya mau cek dulu di kolom chat. Ini tadi belum dibaca. Ya, itu dia socialblade.com ya. Oke. Lanjut ya. Aman? Terlalu cepat nggak? Ini takutnya pada mau malam mingguan kan, jadi saya kebut. Masih aman teh, masih aman. Masih aman, oke. Minum Kalau dulu. kecepatan nanti teriak. Iya, kalau kecepatan ini aja ya, langsung bilang aja ya. Iya, oke. Oke. Kemampuan berikutnya yang harus dimiliki seorang social media admin adalah komunikasi dan juga kemampuan interpersonal yang baik gitu ya. Jadi kayak namanya juga sosial media ya, sarana untuk sosialisasi dong, sarana to be social. Nggak bisa kita diam aja, adminnya diam aja, nggak pernah mampir berkunjung ke akun-akun lain, nggak pernah balesin komentar, apalagi waduh it's a big no-no ya. Kalau ada komen masuk dan kita skip aja, itu tuh jangan sampai. Walaupun misalnya udah beribu-ribu, nanti kita bisa manfaatkan otomasi sih ya. Kalau misalnya untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya bisa pakai otomasi. Tapi kalau kontennya atau komennya itu memang ya bagus ya untuk engagement, usahakan untuk terus menjawab dan menjawab. Sebanyak apapun tuh komen yang masuk, itu tugasnya sosial media admin. Nah, kemampuan untuk menulis konten yang menarik, merespon pertanyaan dan komentar dari followers, maupun kerjasama dengan tim internal dan mitra eksternal itu memerlukan komunikasi dan juga kemampuan interpersonal yang baik. Interpersonal itu kemampuan untuk berkomunikasi dengan pihak luar ya, gitu ya. Gitu. Bagaimana kita harus tahu salam sapa senyumnya di sosial media itu seperti apa. Bagaimana kita DM tuh tetap juga pakai itu ya, pakai metode salam senyum sapa gitu kan. Saya sering banget temu zaman sekarang yang DM itu langsung aja ke pertanyaan, nggak pakai, "Halo selamat malam, apa kabar Mbak Adil, nama saya," bahkan nggak memperkenalkan nama gitu ya, gitu. Nah itu jangan dong ya, sebagai seorang social media admin yang baik, ya itu masih tetap digunakan. Itu satu budaya yang baik yang masih harus dilestarikan. Lalu, kemampuan apa lagi nih? Kita lanjut. Yang berikutnya adalah, sebentar, dia nggak mau geser. Nah, kemampuan untuk menjadi sosok yang fleksibel dan mampu beradaptasi. Karena dunia sosial media terus berubah dan berkembang. Yang namanya algoritma, bulan ini begini, bulan depan beda lagi. Kalau kita yang gampang kesel kayak, udah aku mau stop aja, nggak mau berurusan sama sosmed lagi gitu ya. Kesel, udah bodo amat gitu, aku mau kembali pakai telepon aja deh, pakai yellow book aja deh gitu ya, ke zaman dulu. Nah kan nggak bisa ya, sekarang itu semuanya rely on social media dan memang algoritmanya itu akan terus berubah. Jadi ya kitanya fleksibel aja dan adaptable gitu. Jadi harap sabar, ini ujian algoritma. Kemudian time management. Mengelola beberapa platform media sosial seperti saya bilang tadi, bisa jadi kita menghandle-nya lebih dari satu ya, memerlukan memang time management yang baik. Tapi ada banyak tools yang bisa membantu untuk scheduling
konten itu mulai dari Meta Business Suite ya untuk Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp. Kemudian bisa pakai Buffer, bisa pakai apa lagi ya? Ada Hootsuite, banyak deh, banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kita merasa, aduh kayaknya bakalan kewalahan nih untuk scheduling, ya itu ada banyak tools yang bisa membantu. Bahkan di sosmednya sendiri juga itu di dalamnya sudah ada ya sekarang ini fitur scheduling. Jadi kita schedulingnya di dalam akunnya aja itu udah bisa. Ya, oke. Nah, berikutnya understanding legal and ethical aspect. Penting juga kita memahami peraturan komunitas yang ada di sosial media. Panjang ya, biasanya kalau harus kita baca, biasanya kan cuma scroll terus checklist, oke, udah agree gitu ya kalau kita bikin akun. Tapi nggak ada salahnya loh kita baca. Kalau misalnya pengen lebih singkat, boleh itu di copy, kemudian again kita masukkan ke AI untuk diminta ini poinnya apa sih sebenarnya ya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya hindari, do's and don'ts-nya apa dari peraturan community guideline-nya gitu. Itu bisa banget. Jadi kita nanti udah dapat intisarinya, oh nggak boleh gini, oh harus gini kita. Nggak akan kaget kalau tiba-tiba misalnya, wah engagement banyak banget nih, sehari engagement sampai 4 jam, tiba-tiba langsung kena ban. Iya, karena itu disangkanya pakai bot gitu. Biasanya seperti itu. Ya, jadi kita harus ngerti banget, termasuk hak cipta juga, privacy, etika berinteraksi dengan pengikut. Hak cipta itu termasuk kalau kita pakai trending audio, termasuk kalau kita misalnya mau remake konten orang tadi ATM itu ya, gimana sih etikanya. Seperti itu, kita harus mengerti. Nah, sekarang kita obrolin tentang platform-platformnya yang perlu dimengerti dan dipahami oleh para social media admin. Ya, paling favorit sekarang masih Instagram ya. Atau Instagram dulunya kan platform foto, tapi kemudian ada videonya juga. Kemudian berkembang jadi macam-macam ya. Di situ bisa segala macam interaksi lah. Nah, fitur utamanya sih masih sih feeds gitu kan, feeds gambar dan video, kemudian Instagram Stories-nya, ada Instagram IGTV-nya untuk video yang lebih panjang, kemudian ada live Instagram-nya juga gitu. Dan sekarang ada fitur terbarunya ya, ada yang repost gitu kan, udah tahu ya teman-teman. Nah, ini juga perlu kita cek terus fitur-fitur apa yang ada di dalamnya. Nah, Instagram juga punya fitur bisnis nih yang memungkinkan pengguna itu mengubah akun yang asalnya akun pribadi dijadikan akun bisnis yang bisa memberikan akses ke analitik, ke statistik, dan juga alat-alat promosi yang lebih lengkap. Gitu. Oke, di Instagram ini tugas sosial media admin biasanya adalah mengkurasi konten visual dulu, memastikan semua foto dan video yang mau diunggah, yang mau diposting untuk punya kualitas tinggi, udah nggak ada typonya, udah sesuai dengan brand guideline. Kalau misalnya ternyata ada salah, dia harus lebih dulu bilang ya ke timnya yang bikin, ini nih kurang ini, jangan sampai nanti pas minta approval klien, malah kliennya yang bilang, oh ini apa sih gitu. Jadi memang sini tugas social media admin sebelum dia posting dia cek lagi. Kemudian manajemen interaksi, merespon komentar di feeds dan reels, membalas DM dan reaksi pada Instagram Stories. Posting konten harian ya udah pasti ya gitu. Dan juga menggunakan fitur interaktif. Di Instagram ini masih berlaku ya bahwa dia senang sekali kalau kita menggunakan semua fitur yang ada secara aktif. Misalnya ada stiker Q&A, stiker polling, stiker slide through, ada quiz gitu ya. Di Instagram Story itu dipakai semuanya. Itu bisa meningkatkan engagement, iya. Betul, karena orang jadi engage ke akun kita. Nah, nanti algoritma akan membaca bahwa oh akun kita disukai. Nah, semakin disukai akan semakin dilempar ke audiens yang lebih luas lagi. Seperti itu. Nah, cara kerja algoritma nih, ya. Prioritasnya pada Reels. Jadi algoritma Instagram iya masih mendorong format Reels untuk menjangkau non-followers terutama. Jadi kalau yang akunnya masih baru, tolong direkomend agar yuk perbanyak Reels dulu untuk menjangkau non-followers supaya nanti mereka berminat ya untuk following. Penggunaan audio yang lagi trending itu juga membantu. Contohnya apa ya, lagu-lagu baru sekarang deh kelihatannya tuh yang ada tanda panah ke atas gitu ya. Itu yang lagi trending. Kemudian sinyal interaksi cepat. Seorang social media admin juga harus ngerti bahwa postingan yang mendapat banyak likes, komentar, share, dan save dalam beberapa jam pertama itu akan didistribusikan lebih luas. Jadi pastikan kitanya juga begitu selesai posting jangan langsung udah tinggalin akun, standby dulu. Kalau bisa kita engage sama yang lain, mancing supaya orang lihat akun kita sehingga nanti juga ada interaksi di akun kita gitu ya.
Hubungan pengguna, algoritma akan memprioritaskan konten dari akun yang sering berinteraksi dengan user lain, dengan ya akun-akun lain melalui DM, komentar dan lain-lain. Jadi nggak cukup hanya dengan posting, tapi harus ada engagement. Nah, waktu yang dihabiskan semakin lama pengguna atau followers atau yang non followers itu menonton video kita atau postingan kita, maka sinyalnya akan dikirim ke algoritma. Gitu ya. Jadi di analytics pun sekarang ada waktu ya. Itu pengaruh banget. Orang nonton misalnya kita punya reels 1 menit, orang nontonnya berapa detik gitu ya. Semakin banyak, semakin sampai tamat, itu akan semakin bagus akun kita nanti. Gitu. Itu Instagram ya. Aman untuk Instagram? Di sini semua punya Instagram? Mbak Melinda punya? Ada Teh, tapi nggak bener-bener nggak aktif karena saya sebenarnya bukan sosial media banget, ini baru mau belajar mah. Belajar, oke. Seru. Gak apa-apa, berarti mulai ya, jadi bisa Iya, diaktifkan lagi sekalian praktek gitu. iya. Iran punya kan Instagram? Punya ya. Siapa lagi nih? Mbak Nining punya Instagram? Ya, Teh. Punya. Mas Doni punya? Punya Teh, tapi lebih banyak scrolling Instagram orang kali ya. Jarang dia. Gak apa-apa. Nah itu satu spesies sama saya, cuma nyari. Sama ya. Iya sama. Satu Instagram saya spesies. tuh nggak aktif, ya ampun, saya bingung mau posting apa. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Kalau nggak aktif berarti nanti bisa dipakai untuk praktek tuh gitu ya. Jadi Iya. kan nggak worry juga kan. Takut misalnya nanti, wah ngerusak feeds yang udah ada. Wah udah enak ini masih bisa dipakai praktek. Nah, yang Tapi niat sering, belajar Teh, serius nih kalian. oke, keren. Nah, aktivitas sering scrolling itu juga sebenarnya modal banget loh Mas Doni. Kenapa? Karena semakin sering kita scrolling, semakin banyak referensi konten yang pernah kita lihat, kita terpapar banyak sekali referensi. Sebagai seorang admin, sebagai seorang nanti konten kreator, itu perlu banyak referensi. Jadi bagus banget ya. Terusin, lanjutkan olahraga jempolnya. Oke, oke. Nah, ada lagi Mas Sultan. Apa kabar Mas Sultan? Baru masuk kah? Saya baru lihat. Ada Mbak Rita juga Herli ya. Halo Kak, Halo, ketemu lagi Mas Sultan. Oke, kita lanjut ke Facebook nih. Facebook masih ada yang pakai nggak sih? Masih. Masih ternyata gitu ya. Ini platform dengan demografi yang luas sekali. Audiensnya tuh beragam banget dari segi usia, latar belakang. Jadi Facebook ini bisa dibilang platform yang serba ada. Dan sekarang tuh lagi naik lagi sebenarnya karena Facebook itu buat satu fitur di mana konten kreator di Facebook itu bisa dapat uang dengan posting konten di Facebook. Wah, jadi rame lagi nih karena banyak yang berhasil dapat uang dari konten di Facebook gitu. Nah, apa sih yang juga nanti perlu peran sosial media admin di grupnya? Jadi di Facebook itu kan ada komunitas, ada grupnya ya, Facebook Group. Nah, ini tuh sebenarnya rame banget. Rame banget di sini, ada macam-macam grup. Termasuk kalau kita mau cari pekerjaan sebagai social media manager, itu ada grup-grupnya. Mau cari pekerjaan sebagai seorang remote worker, virtual assistant, ada grupnya. Tinggal join dan di situ nanti kita bisa dapat banyak peluang. Networkingnya di situ. Nah, social media admin diperlukan di situ tuh untuk jadi moderatornya, gitu, untuk jadi hostnya, untuk memanage komunitasnya. Nah, kemudian Facebook ini sifatnya memang masih konten informatif, konten keluarga gitu ya, konten yang berkinerja baik itu seringkali yang sifatnya memang yaitu tips and trick, informatif, berhubungan dengan koneksi personal, pengembangan kepribadian dan gitu. Akun jualan kayaknya ada juga sih ya, Facebook ada juga masih yang jualan masih banyak. Kemudian Facebook ini ternyata adalah platform iklan yang kuat. Dan dia kan connect ke Instagram ya gitu. Jadi kalau nanti Instagram kita mau diaktifkan fungsi ads-nya, itu harus melalui Facebook. Kita harus punya Facebook page dulu. Nah, udah ada Facebook page baru tuh bisa nanti aktif iklannya gitu ya di Instagram dan bisa biasanya langsung 2 platform di Instagram dan di Facebook gitu. Jadi memang dia menawarkan opsi penargetan yang spesifik dan mendalam sampai kita bisa mirror gitu ya. Misalnya ini saya dulu pernah ada dapat konsumen yang seperti ini.
nanti pengen targetkan konsumen yang seperti itu lagi, itu tuh bisa di-set seperti itu. Jadi memang masih jadi andalan ya untuk setting ads ini lewat Facebook untuk kampanye berbayar. Nah, tugas utama sosial media admin di Facebook itu pertama memanage halaman, page management ya, memperbarui informasi halaman, posting konten secara teratur, respon pesan yang masuk ke inbox, terus tadi manajemen grupnya gitu ya. Karena di Facebook group itu kan bisa disetting juga untuk kalau ada yang mau join itu harus diseleksi dulu, itu bisa ya. Menyetujui anggota baru, memoderasi diskusi, memposting konten eksklusif untuk anggota grup, dan menjaga agar percakapan tetap positif. Kemudian ada events juga. Nah, ini membuat dan mempromosikan acara baik online maupun offline. Dan juga pelaporan kinerja iklan nanti, memantau dan melaporkan metrik dasar dari kampanye iklan yang sedang berjalan. Ya, cara kerja algoritma Facebook kayak gimana sih? Nah, ini kalau Facebook dia lebih ke interaksi yang bermakna, meaningful interaction. Jadi komentar-komentar tuh yang panjang, ngobrol saut-sautan gitu ya. Itu lebih dihargai daripada hanya sekedar likes. Jadi seorang sosial media admin Facebook itu harus jeli. Kalau ada yang komen, jangan kasih jawaban yang kalimatnya tertutup, titik gitu, N. Tapi selalu akhiri dengan tanda tanya supaya nyambung terus. Dan kalau bisa memprovokasi orang lain yang baca untuk ikut komen gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga hubungan personal. Jadi konten dari teman dan keluarga itu memang diprioritaskan. Nah, kalau untuk brand ini berarti mendorong audience untuk berbagi konten ya. Kita harus mancing followers kita untuk berbagi konten gitu di Facebook. Kemudian video dan konten asli. Facebook itu memprioritaskan unggahan video asli, bukan yang tautan dari YouTube ya. Kadang-kadang kita kan suka mirroring aja deh gitu ya. Itu biasanya mereka kurang suka. Nah, konten-konten yang dibuat langsung di platform Facebook ini juga mereka lebih suka. Dan konsistensi posting, halaman yang aktif dan konsisten, walaupun misalnya postingnya hanya seminggu 3 kali, tapi tetap konsisten seminggu 3 kali di hari yang sama gitu ya, di jam yang jadwalnya sama, itu cenderung memiliki performa yang lebih baik. Gitu. Itu Facebook ya. Facebook yang kita kira, oh udah kemana ya? Ternyata masih hidup sekali di dalamnya. Berikutnya yang juga lagi rame adalah Threads. Threads ini sebenarnya terintegrasi dengan Instagram. Ya, jadi memang terhubung langsung dan nama user, foto profilnya biasanya diambil secara otomatis sama dengan yang ada di Instagram. Dan biasanya pengikut atau followers Instagram juga bisa dengan mudah kita bawa ke Threads kita. Nah, apa sih ini? Akun sosmed macam apa lagi nih? Threads ini sebenarnya dia mau ngikutin X ya, ngikutin Twitter gitu. Jadi fokusnya hanya pada teks percakapan, ngobrol. Kalaupun ada gambar itu hanya kayak pelengkap, ada video itu hanya untuk pelengkap informasi. Tapi pada intinya dia adalah platform yang khusus pada teks dan percakapan, memancing diskusi, memancing pertanyaan, memancing interaksi. Jadi gaya komunikasinya juga cenderung lebih santai, storytelling, spontan, nggak terpoles. Kalau dibandingkan sama Instagram itu kan kayak content writing itu wah terkonsep banget gitu ya. Kalau Threads tuh ya emang kita kayak ngobrol aja. Nah, batasannya memang satu teksnya hanya 500 karakter gitu. Ini jauh lebih panjang dari Twitter atau X versi gratis sih ya. Terus juga bisa mengunggah video sampai durasi 5 menit. Kemudian topik tagsnya bukan hashtag ya. Threads itu tidak menggunakan hashtag tradisional. Sebagai gantinya platform ini tuh pakai yang namanya fitur topic tags. Tapi fungsinya sih sama aja gitu ya. Tapi user nih kita cuma bisa nambahin satu tag aja per post. Itu fungsinya untuk mengkategorikan konten kita tuh kategori apa supaya orang gampang nemunya. Oke. Nah, tugas sosial media admin di Threads ngapain nih? Nah, dia bisa jadi community management ya. Ini juga tugas yang penting, membalas komentar, berpartisipasi dalam percakapan yang relevan dengan industrinya dia. Misalnya lagi rame ngomongin apa, nimbrung deh di situ ya, ikut gitu. Tapi ya memang koneksinya harus yang genuine. Jangan kalau ngasih komentar cuma I love it gitu ya. Oh my god, amazing. Masya Allah. Nggak cuma kayak gitu aja. Benar-benar harus komentar yang tulus, yang genuine. Kemudian membuat konten percakapan. Tugasnya jadi bukan sekedar posting aja, tapi memicu obrolan kalau di Threads. Gitu ya. Beberapa ide konten yang efektif, contohnya nih, mengajukan pertanyaan yang memancing diskusi, terus membagikan konten di behind the scenes yang otentik, atau membuat polling supaya audience itu lebih mau engage gitu ya, untuk kita memahami audience juga,
seperti apa sih sebenarnya nih yang ada di threads kita nih, followers-followersnya gitu. Mengomentari berita atau tren industri terkini itu juga boleh. Ya, di sini kalau di thread seperti itu pada umumnya. Dan lagi-lagi, konsistensi jadwal posting itu juga perlu, dan cross promotion. Karena ini termasuk social media yang baru, jadi perlu ada cross promotion. Apa sih cross promotion? Ini adalah kegiatan atau aktivitas untuk mempromosikan akun threads kita di platform lain. Yang paling aman sih di Instagram Stories lah ya, karena dia masih satu ini kan, masih satu induk gitu. Jadi promosikan bahwa kita ada threads loh, kasih linknya gitu. Kita lagi bahas apa di sini, gitu. Tampilkan di Instagram Story. Ini bagus banget. Oke, cara kerja algoritmanya threads ini gimana? Nah, dia ada engagement signals. Jadi postingan yang dapat banyak likes, dapat banyak balasan, repost, dan kutipan itu akan lebih diprioritaskan. Yang yang rame panjang banget gitu ya, yang balas-balasannya itu yang akan semakin diprioritaskan. Interaksi dan relasi, kemudian relevansi topik juga sama, itu penting banget ya. Oke, metrik dan pengukuran kinerjanya itu views atau jangkauan, interaction, followers growth, dan engagement rate. Ini nanti akan didalami lagi ya di kelas-kelas berikutnya. Kita beralih ke YouTube. Nah, YouTube ini masih jadi mesin pencari video terbesar. Jadi pengguna YouTube ini datang tidak hanya untuk hiburan, tapi juga untuk cari tutorial masak, tutorial cara untuk menggunakan Google Sheet yang baik dan benar, cari-cari cara ini, cara itu, gitu ya. Semua cari di YouTube. Benar nggak? Benar nggak? Coba terakhir kali pakai YouTube untuk apa? Untuk cari apa? Sering Mbak, YouTube mulu. YouTube mulu kan? Hidupku Dikit-dikit ini YouTube. YouTube. Iya kan, betul ya? Dari Dikit-dikit YouTube. masak, sambel aja YouTube. Sama aja YouTube. Bener, bener banget. Ini tuh andalan banget, platform andalan ya, gitu. Makanya kalau Jadi internet jeblok nggak bisa YouTube, mau nangis gitu. nangis banget gak bisa buka YouTube sehari tuh ya. Gitu. Iya, panik. Panik. Nah, jadi memang audience masyarakat atau market itu sangat besar juga ya ada di YouTube gitu. Kenapa? Karena ya di situ kita bisa membagi konten video yang berdurasi lebih panjang, bisa membangun otoritas dan kepercayaan juga nih untuk brand. Kemudian potensi untuk monetisasinya itu loh ya, yang bikin banyak kreator itu ada di YouTube. Podcast ada di YouTube gitu. Jadi memang di sini besar sekali pasarnya. Nah, cara kerja algoritmanya YouTube ini juga cukup unik ya. Saya pernah dulu dapat klien handle YouTube Short-nya, bukan YouTube yang ininya ya, video panjangnya, tapi YouTube Short-nya. Dan itu juga ternyata beda algoritmanya dengan Instagram, dengan TikTok, itu beda. Nah, di sini click-through rate, persentase orang yang mengklik video Anda setelah melihat thumbnail-nya, itu pengaruh banget. Jadi thumbnail itu foto ya, covernya ya, thumbnail itu sebutnya, itu sangat krusial. Dimana kita bisa menampilkan gambar dan juga judul yang mengandung hook yang menarik, itu sangat-sangat krusial. Kemudian watch time dan audience retention, ini juga penting banget. Semakin lama orang menonton video Anda, semakin besar kemudian video itu akan direkomendasikan kepada orang lain. Engagement juga, algoritma tidak hanya melihat interaksi pada satu video, tapi apakah penonton terus menonton video lain. Habis nonton satu video, apakah dia lihat lagi, scroll through all the videos and watch it gitu ya. Ini meningkatkan durasi sesi jadinya. Kemudian relevansi pencarian, seberapa cocok judul, deskripsi, dan konten video Anda dengan apa yang dicari oleh pengguna, itu ngaruh juga. Dan kalau di Instagram kan itu ya yang harus diisi ya. Di thumbnail ada judul, kemudian di deskripsi ada juga ya. Judul dan deskripsi itu kan beda ya, gitu. Jadi itu harus benar-benar sama matching supaya nanti algoritma membacanya oh ya benar, dan orang kalau cari benar itu yang dia dapat gitu. Metrik kunci untuk admin. Nah, kita juga harus memantau nih views dan watch time dalam jam, audience retention-nya, kemudian click through rate-nya, dan subscriber growth. Ini biasanya nanti klien kita minta ya ke kita sebagai admin. Ini tolong nanti diperhatikan, dianalisa, dan dilaporkan. Gitu. YouTube sudah, sekarang kita ke TikTok. Ini TikTok yang paling bikin pusing biasanya untuk
eh, Gen X yang oh my god ini tuh platform apa sih random sekali ya, bener nggak? Terlalu lama nonton satu akun aneh aja langsung muncul akun-akun aneh lainnya gitu ya. Jadi benar-benar harus hati-hati memilih apa yang kita tonton di TikTok gitu. Jadi memang dia ini platform sosial media berbasis video pendek. Dan fitur utamanya termasuk feeds untuk nonton video, kemudian tab explore untuk cari konten baru, dan berbagai alat kreatif seperti filter, efek suara, dan musik, dan biasanya juga sebagai platform untuk shopping. Ya, kalau untuk orang Indonesia sekarang belanjanya di TikTok selain di Shopee dan di Tokopedia. Juga banyak yang belanja di TikTok karena TikTok kan connect ke Tokopedia ya. Setelah keranjang kuningnya dulu sempat di-ban gitu. Nah, TikTok ini juga dikenal dengan algoritma feed-nya yang kuat yang menyajikan konten tuh benar-benar sesuai minat pengguna dan bisa memicu tren sebagai serta tantangan yang viral gitu. Challenge-challenge yang viral tuh ada di TikTok dan biasanya tren-tren tuh munculnya di TikTok duluan baru ke Instagram gitu. Jadi kalau mau cari tren cari di TikTok deh. Gitu. Nah, tadi yang saya bilang kenapa kalau kita terlalu lama misalnya nonton konten yang joget-joget, nanti yang muncul joget-joget semua karena memang algoritmanya seperti itu. Dia akan membaca, oh si pengguna ini senengnya kayak gini ya, ya udah saya akan munculkan di akun dia FYP-nya, for your page-nya adalah yang gitu-gitu juga gitu. Seperti itulah TikTok. Nah, kemudian kita sebagai social media admin harus memperhatikan apa lagi nih? Memperhatikan thank you. Ternyata sudah selesai ya. Perhatikan bahwa di TikTok itu juga memang sangat-sangat unik ya. Tapi satu lagi yang belum ada di sini adalah fitur campaign-nya, fitur ads-nya. Ads di TikTok itu ternyata juga sangat bagus dan menjangkau luas. Jadi sekarang banyak yang beralih ke situ ya. Jadi apa-apa yang misalnya kita sajikan di Instagram bisa jadi itu nggak naik, tapi begitu dipindahkan ke TikTok itu bisa naik. Nah, kita sebagai social media admin juga harus jeli ya dan nanti menyarankan ke brand atau ke klien kita bahwa sebenarnya karakter brand bapak atau ibu tuh cocoknya di sosial media yang mana sih? Karena kadang-kadang klien itu tuh ngotot, pokoknya saya harus ada di semua platform, padahal nggak efektif gitu ya. Nanti kita harus jeli lihat, oh ternyata cocoknya di TikTok malah naiknya. Lebih baik kita fokuskan di situ gitu ya. Nah di yang lain hanya mirroring aja misalnya ya, cukup hanya untuk awareness, cukup hanya untuk kalau orang cari ada. Nah itu tugas social media admin juga untuk bisa peka terhadap hal-hal seperti itu. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk hari pertama, lesson pertama ini masih berupa pengenalan platform, algoritma, dan tugas sosial media admin. Nah, sekarang selanjutnya adalah sesi untuk diskusi, tanya jawab atau sharing, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh ya. Mbak Riana masih Ayo, ada? Ya. ada, aku masih ada. Aku dengerin kok. Oke, oke, oke. Yuk, silakan Ayo, siapa siapa yang yang mau mau bertanya? sharing? Mau tanya boleh? Boleh. Boleh, ayo Kak. Nah, ya, ini kalau misalnya jadi sosial media admin nih, apa kita harus menguasai semua sorry, sosial media platform ini, atau kita bisa benar-benar specialize misalnya hanya di satu atau dua gitu, misalnya cuman IG sama Facebook misalnya, atau cuman IG sama apa ya, sama thread-nya aja kuatnya di situ gitu. Apa harus bisa semua gitu? Mhm. Hmm. Ya, pertanyaan yang bagus banget ya. Nah, sebagai seorang social media admin yang baru juga ini terjun gitu kan, apa yang harus dilakukan? Apakah semua harus dikuasai? Oke, sebagai wawasan, at least kita tahu yang tadi yang saya paparkan ya, bahwa kalau platform ini dia kebanyakan fiturnya ini, kemudian algoritmanya seperti ini, karakter orang-orang yang ada di dalamnya, followersnya, usernya seperti ini. Minimal itu aja dulu. Karena nggak mungkin juga kita tiap hari, waduh gitu ya, harus di semua sosial media. Nah, saya sendiri juga, Mbak Melinda itu fokus hanya di social media management untuk Instagram. Jadi ke klien saya memfokuskan hanya servisnya untuk social media management di Instagram. Tapi pada saat klien saya bilang, kamu bisa handle TikTok juga nggak? Bisa handle sekalian YouTube Short-nya juga nggak? Ya bisa, ya karena kan memang bisa dipelajari gitu. Jadi tetap ya, nanti kita akan bilang ke klien, saya sebenarnya fokusnya spesialisasinya di Instagram misalnya.
Tapi untuk akun lain saya mengerti dan mau explore bareng. Nah, nanti harus ditekankan juga ke klien bahwa yang namanya menghandle social media itu nggak bisa sepenuhnya 100% diserahkan ke social media admin. Nggak bisa ya. Jadi di sini kita harus kerjasama, kolaborasi, dan kita membangun sosmed kita ini bareng-bareng gitu. Jadi nanti harus banget kita ngobrol ke klien seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya wah ini yang di luar spesialisasi saya sebenarnya, tapi saya bisa kok, saya mau kok untuk belajar dan growing akun ini bareng kayak gitu. Biasanya akhirnya sih bisa setelah sering pakai ya Mbak Melinda yang namanya sosial media ini gitu. Jadi no worries kalau misalnya mau spesifik di satu aja dulu juga boleh banget. Jadi learning by doing ya Teh Adel ya sebenarnya ya. Betul. Sambil belajar, iya. Ya, sosial media itu A/B testing terus. A/B testing terus. Enggak semua formula itu bisa works di semua akun. Jadi kalau di akun ini kita berhasil, wah naik viral semuanya, followersnya naik dengan cepat dalam waktu 1 bulan bisa 100.000 followers. Di akun yang lain belum tentu bisa dengan formula yang sama. Semuanya A/B testing. Jadi apakah di akun ini harus diperbanyak engagementnya atau di akun ini justru visualnya aja deh yang ditonjolkan gitu misalnya ya. Itu nanti beda-beda tergantung nanti kliennya. Makanya di awal itu nanti kerjasama dengan social media manager biasanya yang akan lebih banyak analisa ya. Oh, Jadi oke. ya, gitu seperti itu. Thank you Teh. Thank you. Seru deh pokoknya seru banget. Seru Sosial sih, media itu seru deg-degan banget. juga. Oke, oke. Ada lagi? Ayo, Kak Doni mau tanya? Kak Airin? Kak Nining? Ya, Boleh, boleh, boleh. Mbak Ariana. Sebenarnya Teh Adel sebelum menjadi seorang social media manager itu dia harus menguasai dulu yang admin kali ya Teh ya. Gimana Teh? Iya, bagus banget pertanyaannya. Betul, Mas. Jadi memang akan lebih baik kalau kita tahu ya, kita sudah pernah menghandle hariannya. Sehari-hari kita pegang langsung akunnya, sehingga kita juga akan lebih hands on dengan apa keinginan dari target audience, followers, kemudian apa yang terjadi di akun-akun kompetitor gitu ya, apa yang terjadi di dunia online belakangan ini gitu. Jadi memang harus dari bawah dulu. Setelah itu nanti kita baru main ke ranah strategiknya di social media manager, ya kan? Ya social media manager juga dia nggak bisa bikin plan, bikin strategi ngawang-ngawang kan. Dia sebenarnya harus juga udah tahu gitu, udah pernah gitu handle dari bawah gitu. Nggak bisa hanya rely on apa kata tim sosial media adminnya aja, tapi dia juga harus sudah pernah ya melakukan sehingga dia tahu gitu. Itu bagusnya memang dari awal dari admin dulu. Nah, Minimal kalau adminin akun kita sendiri ya, Mas Doni. iya Teh. Nah, kalau sosial media spesialis itu pengertiannya gimana Teh ya? Nah, ya, jadi gini, eh ini sering ditanyakan ya, sebenarnya apa sih bedanya gitu? Sosial media admin, sosial media spesialis, sama sosial media manager. Ntar saya stop screen dulu ya. Nah, jadi tadi kalau yang sosial media admin udah jelas ya bahwa dia lebih banyak ke harian, gitu kan? Kalau sosial media spesialis dia itu hampir satu tingkat di atas sosial media admin, tapi belum jadi manajer juga. Jadi kalau spesialis dia tuh yang implementasi strategi sama analisis. Sementara manajer tadi itu kan yang bikin manajemen strategiknya, manajemen tim dan sampai ke anggaran gitu ya. Nah, yang spesialis ini dia yang uh, mengimplementasikan strategi yang tadi dikasih dari si social media manager dan analisis yang lebih mendalam lagi itu ada di dia. Terus yang biasanya bikin kalender konten, yang menjalankan campaign itu si spesialisnya. Kemudian yang analisis datanya, kemudian yang um, ads yang berbayar biasanya yang setting itu dia gitu ya, yang riset pasar, kolaborasi. Jadi dia tuh mid level lah gitu. Taktik kampanye, implementasi dan biasanya di content creatingnya juga ada di spesialis gitu. Ada di ranah yang spesialis. Jadi kalau social media manager dia yang manage timnya, bikin konsep utamanya, dia nanti yang banyak ngobrol dengan kliennya, banyak riset apa namanya target market gitu ya, riset kompetitor,
mengembangkan strateginya. Nah, social media spesialis ini yang ngejalaninnya, termasuk yang produksinya. Social media admin ini nanti yang eksekusi harian, yang posting, yang interaksi dengan audience, dengan followers. Seperti itu bedanya biasanya. Tapi ya, kalau misalnya kita nih di Indonesia, biasanya satu orang tuh ngejalanin tiga-tiganya. Gitu. Jalanin tiga-tiganya. Jadi 3 tahapan ini kita harus ngerti gitu, harus paham. Jadi makanya di bootcamp ini sebenarnya walaupun judulnya hanya social media admin, tapi ini diajarin semuanya loh nanti. Jadi beruntung banget ya. Nah, nanti di akhir itu setelah 10 pertemuan sebenarnya bisa nanti menawarkan service sebagai social media manager. Kalau belum pede sendiri bisa bikin tim nih. Apalagi ini kita kan semi private gini ya, cuman bertujuh gitu. Udah aja bikin tim social media management langsung gitu bareng. Nanti cari klien bareng. Itu bisa banget. Jadi siapa Iya yang nanti yang teh. lebih ke content creating-nya ya kan? Siapa yang lebih ke Hmm. concepting-nya, siapa yang mau jalanin admin, siapa yang mau jalanin community-nya. Itu bisa banget. Aku nunjukin ini teh kurikulum ini ke orang yang emang udah udah terjun di dunia sosial media. Dia bilang ini sosial media admin kata dia. Terus dia Hmm. bilang lu mah kerja Romusa kalau lu content creating segala. Iya, karena Nah kalau aku admin mau biasanya kayak posting-nya, kemudian udah gitu, bilang jawab-jawab komen kayak gitu. Tapi Gitu. kenyataannya gitu ya, kerjanya Romusa ya. gitu ya teh. Iya, jadi kadang ya yang buka lowongan juga belum paham istilah-istilahnya sebenarnya. Jadi mungkin yang dicari adalah orang yang bisa menghandle sosial media all in one. Tapi di lowongannya disebutnya social media admin. Ya, pas dilihat spesifikasi pekerjaannya apa aja, scope of work-nya apa, ya ada content creating juga gitu ya, ada apa juga. Makanya ya udah sekalian aja dibuatkan gini kita ajarin juga aja sekalian ya supaya nanti nggak ada yang terjebak dengan loker-loker yang seperti itu judulnya gitu. Social media admin padahal carinya adalah social media manager gitu. Gitu. Gitu ya. Oke, silakan ada lagi yang mau nanya, boleh? Tanya teh, Boleh, Mbak Nining. Teh Adel, ini kan aku kesehariannya kan IRT ya, ngurusin 3 anak nih, udah pada sekolah. Nah, sebenarnya kalau nanti udah mulai berjalan gitu ya untuk SM, eh, untuk pengerjaannya itu bisa nggak sih di handphone atau memang harus di laptop? Karena kan memang sehari-hari juga aktivitas kan ngantar jemput anak, urusan les juga, gitu. Itu gimana ya Teh? Hmm. Mbak Nining berapa anaknya tadi? 3. Wah, umurnya berapa? Masih kecil-kecil. Yang pertama paling besar udah SMA, udah bisa lah ya dilepas. Nah, yang 2 ini kan masih SD ya. Jadi Hmm. emang harus ya saya juga ngantar jemput juga, terus nanti pulang sekolah juga lesnya, urusan yang ya perintilan ibu rumah tangga pada umumnya. Cuman kan Oke. pengen Nah, tetap Ini cuan nih, juga ya gitu. tetap produktif ya, gitu. Itu Iya. yang SMA bisa dijadiin tim tuh. Dia pasti udah ngerti Nah, sosmed. iya benar, dia lebih jago untuk urusan TikTok sama Canva. Makanya saya belajar Canva juga sama anak saya yang paling besar itu. Hmm. Nah, jadi itu gimana ya? Sedangkan kayaknya kan kalau untuk main di laptop kan frekuensi pemakaiannya saya lebih banyak di handphone. Nah, itu Hmm. gimana ya untuk strateginya lah gitu. Oke. Saya ngerti Mbak Nining karena laptop dikuasai anak ya. Oh iya juga. Benar. Sesama kayak ngurusin anak juga ya Teh ya. Iya, karena ngurusin anak sama rebutan buat dia bikin tugas lah, main Roblox lah, segala macem ya. Iya benar ya. Ah, oke. Nah, kalau sebagai social media admin, mungkin banget dia kerja hanya di handphone. Karena memang dia hanya pegang akun, kemudian nanti scheduling, bisa dari handphone itu, kalau schedulingnya misalnya di platformnya sendiri. Tapi kalau misalnya schedulingnya misalnya harus pakai tools kayak Meta Business Suite, yaitu enaknya di laptop schedulingnya. Atau pakai yang lain-lain ya, banyak kan toolsnya, itu enaknya di laptop. Tapi kalau untuk kerjaan hariannya, seperti engagement, jawab-jawab komen, itu bisa banget di handphone. Nah, tapi tetap memang harus ada hari-hari tertentu yang kita kontrol lewat desktop ya, terutama saat kita mau memantau analitik. Analitik di HP juga bisa kelihatan.
Tapi kalau di desktop itu nanti kan lebih enak ya untuk kita misalnya mau di-screenshot, kemudian dimasukkan ke Canva untuk jadi report atau dimasukkan ke ChatGPT untuk dianalisis itu lebih enak lewat laptop. Tapi kalau ditanya apakah memungkinkan kerja lewat handphone aja, mungkin kan. Bahkan untuk content creating nih, saya pengakuan ya, dulu pas pertama banget bikin konten-konten reels gitu di handphone kok gitu, CapCut-nya pakai CapCut yang versi handphone aja. Bahkan sampai akhirnya punya tim, terus tim saya bilang, kenapa sih kok ini di HP, belajar dong di desktop, baru saya belajar di desktop gitu. Baru terpacu untuk oke deh belajar di desktop gitu, walaupun fiturnya beda gitu. Karena kalau untuk ibu-ibu kan kayaknya lebih enakan di handphone aja gitu ya, bisa sambil nungguin anak, kita buka handphone. Jalan sambil lihat HP, scrolling juga. Iya kan gitu, lebih convenient ya daripada harus buka-buka laptop. Ya gitu, yang penting tapi laptopnya ada ya, karena itu juga akan support kerjaan kita. Iya, ada ya. Ini. Ada sih Gitu. alhamdulillah. Cuman ya itu paling bagi-bagi aja. Bagi-bagi waktu, it's okay. Kalau misalnya nanti dia ada klien, ya paling kita kasih pengertian ke anaknya. Mama sekarang ini ada pekerjaan loh gitu ya, jam berapa nih ya gitu. Adalah waktu kerjanya mama gitu. Walaupun di rumah, usahakan punya meja kerja sendiri. Jadi menandakan kalau mamanya udah duduk di situ, mamanya sedang kerja, laptopnya nggak bisa dibajak gitu Oh ya. iya. Terima kasih sharingnya Teh. Oke, semangat. Jadi tools itu jangan dijadikan kendala dulu ya. Di awal-awal kita bisa pakai handphone dulu. Nanti kalau sudah meningkat, kita bisa peningkatan juga, upgrade tools, upgrade juga selain hardware, softwarenya juga ya. Misalnya masih awalnya Canva masih pakai yang gratis, nanti meningkat pakai yang berbayar, pakai yang pro. CapCut juga sama, karena fitur-fitur yang pro sudah tentu lebih lengkap, lebih bikin konten kita juga bagus kelihatannya ya gitu. Jadi memang itu bentuk investasi nanti ke depannya. Kita menggunakan tools-tools yang sudah di-upgrade. Mungkin step by step ya Teh ya, nggak usah Hmm. berbayar Ya, dulu, duit belum masuk. betul. Betul. Pakai yang gratis dulu dimaksimalkan, dioptimalkan. Dan juga ada banyak cara ya, Mbak Melinda. Kayak kita misalnya bisa cari grup, pakai akun pro-nya bareng, patungan. Kalau Canva kan ada Canva Team, kemudian CapCut juga ada CapCut Team. Itu jadi kita patungan aja, jadi lebih hemat. Penting ya untuk kita juga ada akses ke fitur-fitur yang pro sebelum kita memang udah profesional menghandle klien banyak dan ada uangnya untuk memang langganan sendiri. Perlu banget kita tahu fitur-fitur yang pro gitu supaya kita bisa ngerti oh ternyata bisa ya bikin bisa ya bikin konten yang kayak gini. Nanti di modul yang Canva dan juga CapCut bareng Mbak Nurul itu akan banyak dikasih lihat ya fitur-fitur yang pro itu bisa apa aja gitu. Itu penting untuk kita tahu. Teh Gitu. kalau AI-nya itu selalu pakai ChatGPT ya. Dan Hmm. dan apa perlu yang paid version gitu? Soalnya ChatGPT kayaknya paid-nya lumayan tuh bulanannya tuh. Mbak Riana bisa jelasin nggak harus pakai yang paid atau gimana sih? Sebenarnya kalau ChatGPT untuk ini sebenarnya beda-beda tergantung kebutuhan ya. Kalau kebutuhan aku pribadi, aku masih pakai yang free gitu. Tapi kalau mungkin keperluannya, kebutuhannya untuk kayak yang lebih mendalam, yang tidak ada di fitur yang free, ya mau nggak mau harus yang berbayar. Karena pasti fiturnya akan berbeda antara yang gratis sama yang berbayar. Nah ini salah satu contoh yang membajak laptop dan segalanya. Lanjutkan bajak. Lanjutkan pajak ya. Maaf. Ya, contoh Kalau kayak aku masih pakai ChatGPT, yang free, nah, Kak Mel. ChatGPT yang free itu Mbak Riana kayak misalnya kita mau attach foto, attach screenshotan, attach files, itu bisa di yang free nggak sih? Bisa tapi Bisa. terbatas ya, berapa kali ya? Iya. Hmm. Kalau Jadi untuk gambar dia terbatas di berapa ya? Aku lupa deh promnya. Tapi kalau teks sih masih banyak, Mbak. Terus nanti ada deh di kelasnya, kita kan AI, nanti ada kelas AI. Nah itu ada seru banget. Ada salah satu yang aku juga baru tahu setelah aku mengikuti ini. Ada tuh namanya salah satu apps-nya itu kayak Monica. Jadi kalau misalnya nanti kita lagi ada kayak kesulitan, lalu kita butuh bantuan AI, dia tuh bisa baca, bisa generate teks sama gambar. Itu cheating-nya tuh kalau misalnya mungkin kita kayak aku ya, mungkin aku melamar pekerjaan di tempat lain, terus ada sedang melakukan soal ujian online, itu kayaknya bisa deh nanti aku praktekin.
Nanti ya Seru itu ya di nih. kelas AI. Ya. Nanti Iya. diajarin sama Mas Soalnya AI. maksud saya nanya gini, maaf aja pas lagi belajar gini, apa bisa pakai yang gratis nggak? Karena kan memang belum ada aliran dana masuk ini, Bisa. maksudnya baru belajar dulu gitu loh. Iya, Bisa, sebenarnya bisa. kayak kalau kita pakai Canva, kayak tadi kan Mbak Nining ya, gitu. Nah itu pakai Canva juga aku dulu pertama kali belajar pakai Canva tuh semuanya pakai yang free. Kenapa aku beralih ke yang pro langganan? Karena memang aku orangnya emang nggak kreatif ya, jujur aja. Jadi sebenarnya Canva itu banyak hacknya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau cari kayak kode-kode animasi yang lucu, grafisnya yang lucu, sebenarnya banyak ya. Kadang beberapa konten kreator yang misalnya pakai Canva, kan ada tuh Canva kreator gitu ya, yang mereka banyak buka kelas. Kadang mereka juga suka nge-share gitu loh, kode-kode misalnya animasi-animasi tertentu gitu, yang lucu-lucu tanpa harus Canvanya tuh berbayar, gitu. Kan gitu. Jadi maksimalin aja dulu yang gratis. Nah, ya Ya itu. Teh, bener. Buat belajar Iya, Teh. betul. Iya. Nanti dulu Aman kok. Iya, emang sip, lumayan thank ya. you. Iya, soalnya kalau yang ini paid version, yang ini paid version begitu dijumlah-jumlah pingsan, kaget baru belajar. Iya, Lumayan, dan lumayan. jadi kalau aku dulu emang agak males, maksudnya agak males dalam mencari keyword-keyword di Canva ya. Terus akhirnya aku cobalah gitu. Waktu itu coba yang trial tuh pertama. Nah terus coba yang berbayar sendiri kan. Itu ada yang pribadi, karena kalau Canva kan ada pribadi, ada tim gitu kan. Itu masih yang bulanan tuh. Dan waktu itu karena udah bayar, jadi kan harus kayak balik modal ya. Gitu kan. Nah, terus akhirnya aku mencobalah mengikuti beberapa tren yang pada saat itu tuh kayak ngejual worksheet untuk anak-anak latihan gitu. Dan memang penyakit di aku tuh, aku orangnya agak sulit konsisten kayaknya. Jadi waktu itu aku belum bikin konten kreator, belum bikin kontennya untuk mengiklankan si worksheet aku. Jadi aku masih yang manual, tawarin ke teman-teman aku lah, teman-teman dekat. Dan itu dari modal waktu itu aku bikin cuman kayak, maksudnya harga pasarnya rata-rata 25.000 ya. Aku tuh belinya sempat aku jadi beli contoh satu. Jadi aku tuh masih yang modelnya tuh ATM gitu loh kalau aku pribadi. Kayak gitu. Jadi masih amati tiru dan modifikasi lah gitu, karena kalau bikin sendiri banget tuh aku mati butuh ide banyak gitu. Iya, jadi intinya adalah ya benar sih tuh, jadi keingetan aku tadi Mbak Riana bilang trial. Kita bisa cobain juga versi pro-nya yang trial dulu kan bisa ya. Cobain, yang penting tahu dulu selama masa trial bisa 7 hari gitu. Itu wah ngulik semua fitur-fitur pro-nya ada apa aja sih gitu. Ya nggak apa-apa yang free aja dulu, nanti di tugas-tugas kita juga pakai yang free aja dulu. Kalaupun misalnya kepake nih, kepencet, paling keluar watermarknya gitu kan ya. Kalau untuk Canva, kalau untuk CapCut ya nggak bisa, harus memang pakai, kalau mau pro ya harus bayar. Tapi kalau Canva mah paling keluar watermark doang, nggak apa-apa lah gitu. Kan masih baru belajar juga gitu. Thank you Teh Betul. Riana, Teh Adel. Iya, semangat ya. Pokoknya Iya. sebenarnya emang yang fitur gratisan itu emang perlu dikulik. Nah, nanti bisa cari tuh kayak misalnya keywordnya kayak cari di YouTube gitu, atau di manapun lah, itu sebenarnya banyak banget sih. Aku waktu itu juga memulainya tuh begitu. Dan dari modal 25.000 itu, segitu aja tuh aku tidak mengiklan ya. Itu aku bisa dapat 400.000 sekian lah dalam waktu itu tuh 1 hari jualan. 1 hari jualan tuh aku kayaknya dapat 250 ribuan deh. Makanya kenapa kan sekarang konten kreator mereka duitnya banyak banget ya. Nah, makanya itu ya perlu konsisten. Sebenarnya perlu konsistennya, dan perlu dicoba tuh kita, benar kata Teh Adel, coba kita jadi admin untuk kayak medsos kita pribadi gitu. Nah, itu bisa ngebangun sama ngebentuk portofolio kita juga tuh, sekalian ngebangun personal branding kita. Karena kalau personal branding kita udah bagus, kita jualan apapun, kayak Teh Adel, perjualan apapun laku. Wih. Amin. Amin. Aduh, besok saya mau nyoba jual apa ya? Coba ya. Coba, belum pernah sih. Oke. Yuk, gimana? Udah mau jam 9? Masih ada pertanyaan? Masih mau diskusi lagi?
atau siap-siap untuk kelas besok juga itu seru banget ya. Untuk besok Ya, apa sih? Besok Project apa ya? besok project itu tentang admin digital. admin Oh, digital. oke. Oke. Ya. Banyak belajar tentang tools tuh besok tuh. Oke. Ya, jadi kayak misalnya besok tuh gimana sih kita mengembangkan kayak kalau misalnya kita mau bikin konten, kita simpennya tuh di mana biar kita nggak lupa. Nah, itu bisa yang kita pakai basic dulu kayak sekarang kan handphonenya rata-rata tuh Android smartphone ya. Udah kita pakai Google Calendar kayak gitu. Karena kita pasti punya Gmail kan. Nah, itu aja sih. Misalnya terus nanti selain itu apalagi sih tools yang bisa kita pakai kayak misalnya kalau aku pribadi karena aku kan basicnya memang sekretaris personal assistant gitu ya, executive assistant gitu. Jadi aku ya memang pakainya yang emang ada dan gratis gitu ya. Kayak misalnya Nah, pakai cam scanner kan gratis gitu. mm-mm. Semenjak cam scanner itu datang, muncul, itu aku langsung download dan itu kalau buat pekerjaan aku tuh membantu aku banget gitu. Kalau ada beberapa pekerjaan yang harus kayak lagi di jalan, dokumennya kan harus di-scan dengan baik ya. Kalau dikirim foto kan kadang-kadang kalau posisi foto kita tuh kurang, kadang kan suka kayak ada bayangan gambar fotonya ya, sehingga dokumennya jadi kayak nggak profesional gitu kan. Nah, tapi kalau Hmm. misalnya kita pakai cam scanner kan foto agak bagus dikit gitu, hasilnya kan jadi kayak proper ya, profesional gitu. Ketika kita kasih ke pimpinan kita kan juga ya nggak malu-maluin lah gitu. Ya. Nah, Gitu. dari yang batch pertama nih, waktu saya ikut kelas yang untuk besok ya, yang untuk hari kedua itu, awalnya saya bingung, kenapa ya kok ini kayak lebih ke, iya, kegiatan admin yang personal assistant banget gitu ya, sekretaris banget. Hmm, Tapi ternyata itu penting banget. As simple as gini loh, klien kita tuh sering lupa password ya. sosmednya sendiri. Ya, nah, as simple as itu aja mereka lupa gitu. Apalagi mau nyimpen konten, mau bikin dokumentasi, pernah bikin konten apa aja gitu ya, video-video sumber, video-video materinya. Itu kalau bukan kita yang handle sebagai admin ya, klien mah udah bablas gitu ya. Jadi itu pentingnya untuk mengikuti kelas yang besok ya, admin bener-bener itu penting banget deh gitu untuk difokusin juga. Jadi selamat belajar ya teman-teman. Jangan lupa tadi apa yang ada di kolom chat isi link presensi dan segala macam Ya, screenshot ini sekarang mumpung lagi pada on, betul. jangan lupa ya. Ya, Gitu. betul-betul sekali. Jadi nanti link presensinya pun akan aku kirim di grup ya. Pokoknya semua informasi nanti pasti akan di-share di grup. Kayak Hmm. gitu. Nanti kalau Yuk, misalnya boleh. masih keingetan apa pertanyaannya masih pengen nanya boleh di grup juga ya. Mungkin Iya. sekarang Iya. mau yang baru nanti ya, pokoknya feel free aja deh. Grup itu Kadang-kadang terbuka. tell me Hmm. soalnya lupa. Iya iya. Kalau lagi di kelas gini kan kayak Betul. apa Lagi ya? terpesona sama Tadel gitu ya. Ntar Oh, udah nutup baru inget. Ya ampun. iya. Pokoknya di situ ada Mas Benar. Didi, ada saya, ada Mbak Riana, ada Mbak Firda, ada Mbak Nurul ya. Itu boleh nanya setiap hari. Silakan ya, diaktifkan, Ada diramein Kak aja. Marcella juga. Nah, ada Mbak Marcella juga. Nah, Ya, thank ya. you. Jadi Ya, ayo ngobrol aja yang rame. Ya. iya, Betul. iya. Jadi pokoknya nanti kalau webinar hari ini udah selesai, misalnya masih ketemu besok kan, atau misalnya kayak udah anggaplah hari ini hari Minggu, kita kan nanti ketemunya lagi baru hari Sabtu tuh. Nah, di hari-hari itu misalnya mau ada pertanyaan, kebetulan lagi mengulik media sosialnya, silakan aja ditanyakan, nggak apa-apa kok. Mm. Ya, Oke. ya. Tuh. Oke. Kalau hari ini sudah cukup, mungkin boleh di wrap up aja, Mbak Riana. Boleh, jadi hari ini seru banget, baru pertama aja kan. Kita udah belajar tentang, coba ada yang masih ingat hari tadi kita belajar apa aja, yo jangan sampai lupa ya. Peran sosial media admin. Ya, betul. Kita tuh Terus tadi belajar berbagai kayak sebenarnya macam apa aja sih tugasnya sosmed. sosial media admin ya? Ya, bisa sebagai apa? Voice-nya dari klien mungkin ya, dan bekerjanya secara menghadapi yang harian, entah itu menjawab di komunitas, entah komunitas apalah di IG atau di Facebook atau di mana. Lalu kita juga mesti tahu apa ya Algoritmanya. algoritmanya ya. Jangan suruh saya sebutin, nggak inget, nggak inget. Cuman ya gitu deh, kurang lebih ada algoritmanya. Terus juga tata apa ya? Etiket kita berinteraksi juga, salam sapa senyumnya jangan dilupain. Terus kita harus rajin juga engage sama akun-akun lain, mungkin gitu ya.
Oh, kayaknya catatannya penuh nih. Enggak, inget, Kak ntar Mel, malam lupa Pelni nanya lagi. nggak Nunggu apa-apa. bahan. Nggak apa-apa, nanti kan aku Ya. akan share PDF materinya, terus nanti kan link recordingnya setelah aku upload ke YouTube juga nanti aku akan share juga. Dan ya sebenarnya sama ya, walaupun aku di sini nih di antara teman-teman yang di Rubelo, Alpha, terus sama di LSA VS Studio tuh, aku yang sebenarnya bukan tim social media admin. Jadi aku doang sebenarnya sendirian yang nggak punya, bukan yang nggak punya, yang belum menjadi remote worker gitu, belum punya klien. Tapi ternyata ketika aku gabung di sini dan aku tuh jadi kayak belajar mengaplikasikan apa yang diajarin gitu. Jadi kayak makanya nanti kan teman-teman ada internship. Nah, itu tuh benar-benar kayak kerja kerja asli gitu, kayak prakteknya tuh. Itu enak banget dari kayak aku tuh nggak tahu dan aku baru tahu ternyata kayak orang mau bikin webinar, dulu kan aku cuma ikut webinar gitu ya, ternyata orang mau bikin webinar tuh mereka harus bikin konsep kayak kurikulumnya, terus apa sih Pak, sesederhana materi apa sih yang mau dibahas, terus ngedesain poster, terus bikin kayak link pendaftaran, dan itu yang aku tuh nggak pernah pelajarin gimana caranya bikin link pendaftaran gitu. Aku tahu Google Form, tapi aku dulu nggak tahu bagaimana menggunakannya gitu. Nah, itu Seru tuh bisa banget jadi salah satu nanti tugasnya juga banget. seorang social media admin juga gitu. Misalnya nanti misalnya join sama Rubelo internship-nya atau sama Alpha. Misalnya Teh Adel mau bikin ada satu kelas webinar baru. Nanti tolong ya disiapin ya semuanya. Jangan lupa dari link pendaftaran, terus misalnya konsep desainnya. Ya, kita nggak ngerjain semuanya, tapi mungkin ketika kita menjadi admin, kita akan yang kayak ngerangkum apa aja yang harus dikerjakan, yang harus disiapin, terus kita kayak follow up sama PIC-PIC yang udah ditentukan. Jadi lebih gitu juga tuh admin gitu. Ya, Wah, mirip kayak gitu ya Teh Adel ya. belajar deh, belajar. Iya, Baru memang. pertama banget, jadi wow. Masih Nggak ngebul apa-apa. ya. Iya, ngebul. Aman-aman. Aduh, apaan ini gitu kan. Oke, oke. Aman-aman. Berarti kalau hari ini udah selesai semuanya, terima kasih buat teman-teman semua. Udah oke ya semuanya ya. Jadi hari ini kita belajar tentang sebenarnya apa sih tugasnya seorang social media admin. Terus social media tuh ada apa aja yang perlu dipelajarin kayak algoritma. Terus tadi juga kalau misalnya kita mau posting, misalnya kita kayak bikin konten planner gitu kan, gimana kita berkomunikasi sama audiensnya juga gitu ya, cara kita kayak etika kita dalam misalnya menjawab komen atau DM yang masuk. Nah, itu juga kan tadi kita pelajarin. Nanti besok kita akan pelajari tools sederhana atau basic tools apa aja sih yang perlu teman-teman ketahui gitu ya sebagai seorang adminnya nih ya. Kayak gitu. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Hari ini kita belum Terima ada weekly kasih. task. Besok, setelah materi besok baru ada weekly task ya. Nanti harus dikerjakan. Masih bebas hari ini. Hari ini masih bebas, besok udah ada PR gitu. Tapi tenang aja, kita kan kasih waktu 7 hari. Ya. Apa sayang? Oh, oke. Iya, sebentar. Kembalikan laptopnya, Bu. Iya. Mau dipakai, balikin. Oke, teman-teman, makasih ya Teh Terima Adel kasih, semuanya, kakak-kakak semuanya. Nanti kalau ada apa-apa kita pokoknya share di grup, boleh tanya, boleh segala macam. Kita foto ya sekali lagi sebelum kita selesai banget, boleh on cam. Yang nggak bisa on cam juga nggak apa-apa lah ya. Jangan lupa, boleh loh ini hasil screenshotnya boleh di-upload di IG story, terus di tag Teh Adel, Rubelo, Mas Didi, tag aku juga boleh, tag Mbak Firda juga boleh, ya, tag banyak semua orang yang boleh, ya. Nah itu belajar menjadi sosial media admin dari situ. Pede. Oke, yuk kita foto. Siap. 1, bentar, sabar. 1, 2, 3. Oke. Bagus-bagus nih, udah malam senyumnya keren banget. Saya padahal besok libur ya. Nah, iya itu Oke. gara-garanya.
Terima kasih ya Terima semuanya, kasih Kak semuanya. Meli, Kak Nining, Kak Dodi, Teh Adel, Kak Airin, Kak Sultan, dan Kak Herli. Oke, Thank you, kita Mbak sudahi Riana, Teh hari ini. Adel, Mbak Selamat Melisa, Ya, dadah. liburan, izin bye. ya Selamat teman-teman. liburan. Terima Selamat Sampai kasih. ketemu lagi besok ya. besok. Sehat-sehat Assalamualaikum. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.